Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 15 Januari 2023. Kita memasuki hari Minggu biasa yang kedua. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita dihadirkan dua sosok dalam permenungan kita kali ini. Yang pertama adalah sosok Yohanes Pembaptis, yang kedua adalah Yesus Kristus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita lihat sosok Yohanes Pembaptis adalah sosok pribadi yang matang, sosok pribadi yang utuh, dan sosok pribadi yang sungguh sudah selesai dalam hal kepribadian. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis setelah berkarya, diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Mesias Juru Selamat. Yohanes tidak menutup-nutupi kehadiran Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Bahkan dia berani mengakui keunggulan Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Walaupun dia juga berkarya sedang mempertobatkan orang, membaptis orang di Sungai Yordan, tetapi Yohanes Pembaptis dengan terus terang mengatakan, setelah aku, dia yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan ketika Yesus datang, betul saja Yohanes Pembaptis itu mengatakan kepada khalayak orang banyak, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes dengan terus terang, dengan lantang, dan dengan tegas, selain memberikan gelar kepada Yesus sebagai anak domba Allah, juga mengakui keberadaan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Yohanes tidak menutup-nutupi kehadiran Kristus Sang Juru Selamat, dan dia mengakui dirinya sendiri sebagai orang yang rendah. Bahkan di Injil lain dikatakan, membuka tali kasusnya pun aku tidak layak. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, seandainya setiap orang mempunyai pribadi seperti Yohanes Pembaptis, maka hidup kita ini menjadi damai, hidup kita ini menjadi tenang, hidup kita ini menjadi harmonis. Kita bisa bergaul, bisa bersaudara dengan siapa saja di orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kenyataannya kita sering kali menjumpai banyak orang atau sebagian orang yang belum selesai pada dirinya sendiri. Orang masih bergulat, masih memperjuangkan pengakuan dirinya di hadapan orang lain, sehingga melupakan tugas utamanya sebagai orang yang diutus hadir di tengah-tengah dunia, menghadirkan kebaikan, menjadi saluran kasih bagi sesama. Yohanes Pembaptis merupakan contoh teladan hidup yang paling sempurna menurut saya, bagi manusia, bagi kita semua. Maka Yohanes Pembaptis juga memberikan contoh dan teladan bagaimana batasan-batasan kehidupan yang harus kita jalankan, perutusan, tugas dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga dengan demikian Yohanes Pembaptis mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, tidak menguasai pekerjaan orang lain atau perutusan orang lain. Bahkan Yohanes Pembaptis juga mengakui martabat orang lain, martabat Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dia juga mengakui martabat dirinya sendiri sebagai orang yang diutus hanya untuk mempersiapkan, bukan segala-galanya. Dia bukan Mesias, dan itu terus terang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam kehidupan kita pun seandainya setiap orang mempunyai martabat, mengakui martabat orang lain sedemikian rupa, bahwa orang-orang yang diciptakan, orang-orang yang hadir bersama-sama dengan kita adalah orang-orang yang memang dianugerahkan Tuhan kepada kita, maka kita menghormati martabatnya. Kita tidak menginjak-injak martabat mereka, kita tidak menghina kehadiran mereka, dan kita
sungguh mengapresiasi segala perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya, bahwa kadang-kadang orang menyembunyikan kebaikan-kebaikan orang lain dan menampilkan kebaikan dirinya sendiri. Sahabat Lentera Samta yang terkasih, moga-moga sikap Yohanes atau kepribadian Yohanes ini juga menjadi kepribadian kita semua sebagai murid-murid Tuhan. Kita mau semakin diri kita berkembang, kita semakin hidup sesuai atau selaras dengan martabat kita masing-masing. Kita tidak menginjak-injak martabat orang lain, dan kita juga tidak merendahkan martabat kita sendiri di hadapan orang lain dan di hadapan Allah. Kita tidak merendahkan martabat kita ketika kita tidak berbuat dosa, ketika kita juga tidak merendahkan martabat orang lain. Kita tidak merendahkan martabat kita sendiri ketika kita sungguh-sungguh tadi mengakui martabat orang lain di hadapan sesama kita. Demikian juga gelar anak domba Allah yang diberikan Yohanes kepada Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudari yang terkasih, domba merupakan binatang yang paling lembut, ya. Bahkan Nabi Yesaya dalam bab yang ke-53 ayat 7 mengatakan, ya, lihatlah anak domba Allah, ya, yang yang menyerahkan dirinya. Ketika disembelih, dia tidak mengembik, ya, tidak bersuara. Bahkan dalam ayat yang ke-9, Yesaya 53 ayat 9 dikatakan tentang hamba Allah. Hamba Allah yang sungguh-sungguh tadi mempersembahkan dirinya tanpa pamrih, tanpa mengeluarkan sedikit pun kata, tetapi mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Yesus sebagai anak domba Allah juga demikian. Dia yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia, tetapi dia justru memilih, ya, sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang tak berdaya. Dan Yesus menunjukkan solidaritasnya kepada kita. Dia solider terhadap kehidupan kita manusia yang lemah dan tak berdaya ini, yang selalu cenderung jatuh dalam dosa. Maka martabat kita diangkat oleh Yesus dalam kehadirannya sebagai manusia. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita juga dimampukan menjadi anak domba Allah, menjadi orang yang rendah hati, yang menjadi orang yang bisa menerima apapun keadaan orang lain, dan juga memberikan support, memberikan semangat pada orang-orang yang lemah dan tak berdaya, sehingga dengan demikian kita semua menyongsong kerajaan Allah yang diperuntukkan bagi kita. Kita menyongsong keselamatan yang sudah disediakan Allah melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati.